Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Galupori dengan NIM F1E2240022. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi. Materi yang pertama yaitu peluang karir bagi lulusan Teknik Elektro. Nah, pada teknik elektro adalah bidang yang memiliki peran penting dalam berbagai sektor industri. Mengapa dikatakan penting? Karena di setiap bidang industri dan bidang lainnya pasti memerlukan listrik atau semacamnya yang berhubungan dengan elektronika. Nah, fokus utama pada teknik elektro ini yaitu mempelajari prinsip-prinsip dasar dari ilmu fisika dan teknologi yang diterapkan pada sistem kelistrikan, elektronika, dan perangkat lainnya. Nah, di teknik elektro ini kita belajar bagaimana kita menyalurkan listrik, membuat komponen, dan lain sebagainya. Selanjutnya, skill yang dimiliki lulusan teknik elektro, yaitu yang pertama, kemampuan analisis dan problem solving. Nah, kemampuan analisis dan problem solving ini mencakup bagaimana seorang mahasiswa itu menganalisis dan menyelesaikan masalah yang ada pada sistem kelistrikan dan rangkaian listrik dan lain-lain pada bidang teknik elektro. Nah, yang kedua, pemahaman mendalam tentang sistem kelistrikan, elektronika, dan sains dasar. Tentunya di bidang teknik elektro kita belajar tentang sistem kelistrikan, elektronik, dan sains dasar. Sistem kelistrikan mencakup distribusi listrik dari pembangkit ke konsumen, nah, dan lain semacam halnya seperti itu. Untuk elektronik, yaitu kita mungkin belajar tentang komponen dasar yang ada pada perangkat-perangkat yang kita gadget yang kita pakai sehari-hari. Untuk sains dasar mungkin menggunakan teori-teori pada fisika. Kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak, teknik, dan teknologi baru. Nah, di bidang teknik elektro ini kita menggunakan perangkat lunak seperti AutoCAD, Visio, DeepTrace, dan lain semacamnya yang berhubungan dengan teknik, yang berhubungan dengan persoalan elektronika. Yang keempat, pemahaman tentang regulasi dan standar keselamatan industri. Tentunya di teknik elektro bahkan mungkin di seluruh teknik mempunyai standar atau peraturan keselamatan di bidangnya masing-masing. Selanjutnya, pilihan karir untuk lulusan teknik elektro. Beberapa bidang utama yaitu energi dan ketenaga listrikan mungkin mencakup yang tadi masuk ke dalam bidang pembuatan dan penyaluran listrik seperti PLN atau semacamnya. Yang kedua, telekomunikasi, contohnya radio, siaran, televisi, atau lain-lain. Yang ketiga, elektronika industri, yaitu seperti pembuatan gadget, alat-alat, atau semacamnya. Yang kedua, automasi dan robotika. Kita membuat robot atau membuat beberapa perangkat yang dapat mempermudah kita di masa depan nantinya. Yang kelima yaitu riset dan pengembangan teknologi. Nah, di sini kita juga mungkin karirnya bisa menjadi seseorang yang meriset dan mengembangkan teknologi yang dapat berpeluang membantu kita ke depannya. Yang selanjutnya, konstruksi dan infrastruktur. Nah, di sini tentunya bangunan-bangunan memiliki listrik atau rangkaian-rangkaian seperti rangkaian lampu, rangkaian semacamnya untuk pembangunan. Kita juga bisa menjadi pendesain untuk dari rangkaian tersebut. Yang terakhir yaitu jadi saintis dan rekayasawan. Nah, di sini kita menjadi saintis, kita berpikir mungkin akan menjadi seorang pencari sesuatu hal yang baru lah dari teknik elektro ini, dan merekayasanya dalam bentuk
alat yang memang betul alat yang benar gitu. Selanjutnya energi dan ketenaga listrikan. Nah, ini penjelasannya ya. Pekerjaannya perancangan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem tenaga listrik. Nah, perusahaan yang bersangkutan dengan itu yaitu PLN atau perusahaan pembangkit listrik dan konsultan energi. Untuk relevansi dasar yang dipelajarinya atau dasar sains yang dipelajarinya yaitu fisika, ilmu kelistrikan, dan termodinamika. Selanjutnya, telekomunikasi. Nah, ini yang saya bilang tadi, yaitu merancang dan mengoptimalkan jaringan komunikasi perusahaan yang akan kita capai, yaitu provider seluler, ISP, perusahaan jaringan data, dan perusahaan jaringan data ya. Untuk relevansi dasar sains, yaitu teknologi sinyal, jaringan komunikasi, gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, untuk elektronika industri, pekerjaannya yaitu desain dan pemeliharaan sistem elektronik pada lini produksi. Perusahaan yang menyangkut yaitu industri manufaktur, perangkat medis, konsultan elektronik. Relevansi dasar sainsnya yaitu elektronika, pengendalian sistem. Otomasi dan robotika. Pekerjaannya membangun dan mengelola sistem otomatisasi dan robotika dalam industri. Perusahaan yang kita ingin capai yaitu mungkin manufaktur, startup teknologi, dan otomotif. Relevansi dasar sainsnya yaitu mekanika, sensor, dan algoritma pemrograman. Selanjutnya, riset dan pengembangan teknologi. Pekerjaannya yaitu mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan teknologi existing. Tempat yang ingin kita jadi pengembangan riset dan teknologi ini yaitu lembaga riset, perusahaan teknologi, atau kampus. Mungkin akan menjadi tempat kita untuk mengembangkan riset ini ya. Untuk relevansi dasar sainsnya apa yang kita pelajari yaitu pemrograman, inovasi teknologi, dan penelitian. Selanjutnya, konstruksi dan infrastruktur. Pekerjaan dari bidang ini menyusun rancangan instalasi listrik, bangunan, atau jalan. Seperti yang tadi saya bilang, perusahaan yang ingin kita capai, BUMN konstruksi, konsultan infrastruktur. Mungkin banyak lagi seperti perusahaan swasta yang bekerja pada bidang tersebut, mungkin bakal jadi target lulusan dari teknik elektro juga. Relevansi dasar sains pada bidang ini yaitu kelistrikan, pengukuran lapangan, standar bangunan. Oke, selanjutnya saintis dan rekayasawan teknik elektro. Nah, pada bidang saintis ini berfokus pada penelitian ilmiah dan eksperimen yang memperdalam pemahaman di bidang kelistrikan, elektronik, dan teknologi baru. Pekerjaan ini di lembaga riset, pusat inovasi, dan universitas. Relevansi dasarnya yaitu fisika, matematika, dan metode eksperimen. Mengapa demikian? Karena saintis itu berpacu atau berpikir hanya untuk teori, maksudnya untuk teori, sedangkan rekayasawan menerapkan prinsip dari saintis tersebut. Nah, di sini rekayasawan menerapkan prinsip teknik dan ilmu sains untuk menciptakan solusi praktis dan inovatif seperti sistem baru dan teknologi mutakhir untuk industri. Tempat kerjanya tentunya pada perusahaan teknologi, laboratorium R&D, industri otomasi, dan lain sebagainya. Untuk relevansi sains dasarnya yaitu elektronika, mekanika, algoritma, dan desain teknis. Dan mungkin bagian terakhir, pengusaha. Mengapa pengusaha? Karena kita kan sudah belajar nih bagaimana cara membuat sesuatu alat atau gadget pada teknik elektro. Nah, mengapa di sini ada pengusaha? Tentunya dengan alat yang sudah kita buat tadi, kita bisa berpikir bagaimana sih cara kita menjualnya, bagaimana kita membuat startup perusahaan yang ingin kita buat. Nah, di situ kita dapat men-challenge diri kita lagi. Bagaimana kita menjadi pengusaha yang telan mungkin selanjutnya setelah lulus dari teknik elektro. Di sini adalah beberapa
contoh dari orang yang berkecimpung di teknik elektro. Mungkin yang pertama yaitu Claude Shannon atau Bapak Teori Informasi. Kontribusi Claude Shannon dikenal sebagai Bapak Teori Informasi pada tahun 1948. Ia menerbitkan karya revolusioner yang mendasari cara kita memahami dan mentransmisikan informasi. Kontribusinya menjadi fondasi dari seluruh bidang teknologi komunikasi digital saat ini. Penghargaan yang diraih oleh Claude Shannon yaitu National Medal of Science 1966 dan IEEE Medal of Honor. Relevansi Shannon adalah contoh saintis yang memperdalam pemahaman teoritis tentang sinyal dan komunikasi digital yang menjadi dasar untuk teknologi modern. Selanjutnya, Elon Musk, pengusaha dan rekayasawan di bidang energi terbarukan dan otomasi. Kontribusi ia adalah sebagai CEO Tesla dan SpaceX. Musk memperkenalkan inovasi besar dalam mobil listrik, teknologi baterai, dan otomasi ruang angkasa. Ia terus berupaya mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penghargaan yang ia raih yaitu Axel Springer Award 2020, Royal Aeronautical Society Gold Medal 2012. Relevansi Elon Musk yaitu menggabungkan prinsip dasar sains dan teknologi untuk menciptakan solusi praktis di bidang energi, elektronik, dan otomasi modern. Selanjutnya yaitu dari Indonesia yaitu Prof. Josapatetuko Sri Sumatyo, pakar teknologi radar dan satelit. Kontribusi Bapak kita ini dikenal di dunia internasional atas pengembangan radar penginderaan jarak jauh dan antena microstrip yang bisa diterapkan dalam sistem satelit dan pemantauan bumi untuk mitigasi bencana. Penghargaan yang ia raih yaitu penghargaan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN dan pengakuan internasional dari berbagai konferensi ilmiah. Relevansi Bapak ini kontribusinya membantu memperkuat teknologi penginderaan jauh yang penting untuk mitigasi bencana dan pengamatan lingkungan di Indonesia dan negara lainnya. Mungkin sekian dari yang bagi pada materi ini. Kita lanjut materi selanjutnya yaitu kebenaran ilmiah. Nah, kebenaran ilmiah. Di sini ada kata-kata dari Albert Einstein. Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya ada di benak Tuhan dan lain-lain, hanya detailnya. Baiklah, di sini masuk pengertian kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah mengacu pada pengetahuan atau pernyataan yang divalidasi melalui metode ilmiah, yaitu prosedur sistematis yang mengandalkan observasi, eksperimen, dan analisis untuk membuktikan atau memverifikasi suatu konsep. Tujuan dari kebenaran ilmiah ini yaitu mencapai pengetahuan yang objektif dan dapat diandalkan yang dapat diaplikasikan dalam pengembangan teknologi dan penemuan baru. Misalnya di teknik elektro, hukum Ohm yang menggambarkan hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi telah dibuktikan berulang kali melalui eksperimen dan diterapkan dalam desain rangkaian elektronik. Nah, jadi kita masuk kepada teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Teori ini menyatakan apabila sesuatu yang kita lihat itu benar, maka itu sudah, maksudnya apa yang terjadi di depan mata kita emang itu yang terjadi. Jadi contohnya pernyataannya matahari terbit dari timur. Nah, emang kan matahari emang terbit dari timur. Jadi teori korespondensi ini apa yang kita lihat secara pengalaman diri kita sendiri. Nah, yang kedua, teori koherensi, yaitu teori berkelanjutan. Seperti halnya misalnya teori rumus pada matematika atau semacamnya yang telah diuji kebenarannya berulang-ulang kali. Yang ketiga, teori pragmatik. Sebenarnya teori ini suatu pernyataan yang berdasarkan manfaat praktisnya. Nah, contohnya misalnya seperti
Misalnya ada sesuatu obat nih, ini obat manjur sekali. Nah, dapat menyembuhkan Anda. Tentu teori ini dan kita coba obatnya, emang obatnya benar-benar manjur dan dapat membuat kita sembuh. Nah, itu teori pragmatik, yaitu teori praktis yang tetapi teori tersebut benar adanya. Yang kedua, teori konsensus. Nah, teori ini berdasarkan kesepakatan yang ada. Contohnya pada teori evolusi manusia. Nah, di sini para ilmuwan sepakat dari sudut pandang biologis bahwa kita itu berevolusi dari monyet terus ke manusia purba dan selanjutnya sampai kita sekarang. Nah, itu teori yang disepakati, contoh teori yang disepakati. Oke, kita lanjut. Sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama yaitu objektif, berdasarkan bukti empiris, bukan pada opini atau subjektivitas individu. Dalam teknik elektor, pengukuran seperti tegangan dan arus adalah objektif dan dapat diulang. Maksud objektif di sini yaitu kita berbicara dengan bukti. Jadi bukti itu dapat kita buktikan secara berulang dan diketahui kebenarannya. Nah, yang kedua, terbuka untuk diuji ulang. Kebenaran ilmiah harus bisa diuji berulang kali oleh peneliti lain. Misalnya eksperimen untuk menguji hukum Ohm bisa dilakukan kapan saja dengan hasil yang konsisten. Nah, di sini lanjutnya yang tadi, mengapa terbuka untuk diuji ulang? Jadi bukan hanya kita saja yang mengujinya atau mengukurnya. Apabila ada orang lain, mungkin di negara lain, di suatu tempat mengujinya dengan teori yang dengan pencarian kebenaran ilmiah yang kita lakukan, hasilnya itu sama seperti apa yang kita lakukan. Nah, yang ketiga dapat diprediksi. Kebenaran ilmiah mungkin prediksi terhadap fenomena serupa. Hukum induksi elektromagnetik dapat memprediksi fenomena induksi pada komputer yang bergerak dalam medan magnet. Kenapa dapat diprediksi? Karena pada kebenaran ilmiah ini memiliki siklus dan sangkut paut, jadi dapat diprediksi kebenarannya. Terus yang terakhir, dinamis dan fleksibel. Kebenaran ilmiah bisa berubah dengan adanya bukti baru. Misalnya penemuan material superkonduktor menambah pemahaman baru di teknik elektro dan sebelumnya tidak diketahui. Kenapa dinamis dan fleksibel? Karena kebenaran ilmiah ini dapat di-upgrade lah, misal di-upgrade dan diubah menjadi versi yang lebih baik. Nah, selanjutnya akurasi desain dan pengujian. Kebenaran ilmiah memastikan desain yang tepat dan menghindari ini pentingnya kebenaran ilmiah ya, yaitu akurasi dalam desain dan pengujiannya. Kebenaran ilmiah memastikan desain yang tepat dan menghindari kesalahan dalam aplikasi. Mengapa kebenaran ilmiah itu penting? Yang pertama yaitu kita dapat membuat desainnya terlebih dahulu sebelum kita membuat model yang benar-benar akan kita coba, sehingga kekurangan atau tingkat kegagalan dapat berkurang. Selanjutnya keselamatan dan efisiensi, mengurangi resiko kesalahan dan memaksimalkan efisiensi. Nah, di sini tadi karena kita sudah mendesain, jadi keselamatan dan efisiensi kita dalam membuat teknologi tersebut dapat berkurang karena kita dapat memprediksinya dari desain yang kita buat dan pengujian yang kita lakukan sebelumnya. Yang ketiga, inovasi teknologi, membuka peluang untuk inovasi yang aman dan dapat diandalkan. Setelah kita lakukan akurasi desain, keselamatan, efisiensi, tentunya akan terciptalah inovasi teknologi dari kegagalan atau kesalahan kita sebelumnya tadi menjadi teknologi yang lebih baik dan efisien serta aman untuk kita gunakan tentunya. Penerapan kebenaran ilmiah. Nah, penerapan kebenaran ilmiah yang pertama yaitu pada penelitian eksperimental, menguji teori dengan metode ilmiah yang terstruktur. Nah, mengapa penerapan kebenaran ilmiah dilakukan? Karena sudah ada teorinya, jadi kita menguji teori yang ada dengan metode ilmiah yang terstruktur.
Yang kedua, pengembangan teknologi baru. Kebenaran ilmiah memungkinkan desain teknologi yang efisien dan aman. Nah, mengapa demikian? Kebenaran ilmiah dapat membantu kita dalam pengembangan teknologi baru. Karena kita dapat mendesain teknologi yang efisien dan aman melalui analisis yang kita lakukan sebelumnya, penelitian yang kita lakukan sebelumnya, dan catatan-catatan terdahulu mungkin yang dapat membantu kita. Yang terakhir yaitu analisis data dan pembuktian hipotesis. Menggunakan data empiris untuk mendukung atau menolak hipotesis. Mungkin kedepannya ada hipotesis yang cenderung mengarah ke sesuatu atau bagaimana. Jadi kita dapat menggunakan kebenaran ilmiah untuk menganalisis dan melakukan pembuktian pada hipotesis yang kita rasa kurang relevan. Nah, sekian untuk bagian materi kebenaran ilmiah. Selanjutnya kita akan memasuk pada materi hukum dan teori ilmiah. Hukum dan teori ilmiah. Di sini ada sedikit kata-kata. Sains bukan hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi tentang bagaimana kita mengetahuinya. Nah, definisi hukum ilmiah. Hukum ilmiah yaitu pernyataan berdasarkan observasi dan eksperimen yang konsisten. Mengapa demikian? Karena hukum ilmiah seharusnya sudah diobservasi dan perlakuan eksperimen yaitu mendapatkan hasil yang konsisten. Yang kedua, menjelaskan pola atau hubungan yang teramati di alam. Pola yang terjadi di alam dapat dijelaskan hubungannya, seperti mengapa terjadinya hujan atau lain semacamnya. Yang contohnya, nah di sini ada contohnya, tapi tadi penjelasan saya. Contohnya hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton dapat dijelaskan dan tetap hasilnya, yaitu 9,8 meter per sekon. Jadi gravitasi itu tetap dan tidak berubah-ubah, dan menjelaskan pola dan hubungan yang ada di alam. Mengapa benda jatuh ke bawah, mengapa kita dapat berjalan semestinya, seperti itu. Untuk yang kedua, hukum kekekalan energi. Di sini saya menyebutkan hukum kelestarian energi. Energi itu tidak bisa dihapus, dibuat. Jadi energi itu cuma dapat kita manipulasi. Contohnya seperti energi panas menjadi gerak, atau sebaliknya energi gerak menjadi energi panas. Ciri-cirinya yaitu bersifat deskriptif atau dapat dijelaskan seluk-beluknya. Yang kedua, berlaku universal, berlaku untuk seluruh yang ada pada bumi ini. Selanjutnya, definisi teori ilmiah. Nah, teori ilmiah ini penjelasan menyeluruh yang didasarkan pada bukti yang kuat. Teori ilmiah ini yaitu seperti kita lanjut ke bawahnya dulu. Mengintegrasikan banyak observasi dan hasil eksperimen. Teori ini berlandaskan, kita berbicara teori seperti teori evolusi oleh Darwin. Kalau manusia itu berevolusi dari kera. Nah, di sini mengapa dibilang teori bukan hukum? Karena kita tidak tinggal pada masa lalu, jadi kita belum tentu tahu apa yang terjadi pada masa lalu, dan bisa saja berubah dengan adanya gagasan atau teori yang terbarukan yang memiliki sifat kekonkretan di atas dari teori ini. Bukti yang kuat contohnya kita pada hewan kera dan manusia memiliki struktur tubuh yang hampir-hampir mirip lah. Nah, yang kedua, teori relativitas Albert Einstein. Di sini Albert Einstein menyatakan bahwa waktu itu relatif dan yang saya ingat yaitu waktu itu relatif. Jadi
kita, misalnya kita nih, contohnya kita memiliki saudara kembar yang lain bersamaan. Nah, ketika kita tinggal di bumi dan saudara kita satunya ini terbang keluar angkasa dengan kecepatan waktu yang berbeda, tentunya kita yang di bumi ini memiliki waktu rentan yang sangat lama. Jadi perbedaan waktunya itu relatif, sehingga saudara kembar kita satunya ini yang pergi keluar angkasa dengan kecepatan cahaya, mendekati cahaya, pastinya memiliki rentan waktu yang lebih sedikit. Tetapi waktu kita berjalan lambat. Nah, ketika saudara kembar kita ini kembali, kita akan lebih tua dari dia. Itu contoh yang mungkin terjadi, mungkin ada sekitar seliweran yang kita tahu terhadap relatif instant. Ciri-cirinya yaitu bersifat prediktif. Mengapa prediktif? Ya karena dia memprediksi sesuatu kemungkinan yang terjadi pada apa yang ingin kita kembangkan atau ingin kita teliti. Bukan kembangkan ya, ingin kita teliti. Yang kedua, memungkinkan revisi atau pengembangan. Nah, seperti kayak saya katakan tadi, teori ini dapat direvisi atau dikembangkan karena teori ini tidak bersifat tetap. Perbandingan hukum dan teori ilmiah. Persamaannya sama-sama berbasis bukti ilmiah. Ya, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah lah. Yang kedua, diuji melalui eksperimen dan observasi. Tentunya, pada teori dan hukum ini pasti melakukan eksperimen dan observasi sebelumnya untuk mendapatkan hasil tersebut. Nah, perbedaan pada hukum dan teori ini, kalau hukum menjelaskan apa yang terjadi, apa yang memang sebenarnya terjadi. Sedangkan pada teori menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Contohnya, menjelaskan apa yang terjadi. Matahari terbit dari timur karena emang ada rotasi dari bumi dan matahari. Sedangkan teorinya menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Kita ambil contoh yang lebih simpel. Hukum menjelaskan apa yang terjadi. Mengapa saya pergi ke kampus? Ya karena untuk kuliah. Nah, teorinya menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Itu seperti bagaimana saya ke kampus. Mengapa saya ke kampus? Nah, bagaimana saya pergi ke kampus? Apakah dengan motor, mobil, pesawat, teleport, atau lain-lain? Nah, seperti itu mungkin perbandingan simpelnya. Proses terbentuknya hukum dan teori. Pertama-tama pastinya yaitu observasi, atau kita lihat dulu sekeliling kita, apa yang ingin kita lakukan penelitian, fenomena apa saja yang terjadi di sekeliling kita yang ingin kita teliti. Yang kedua, hipotesis atau dugaan sementara. Dari hasil yang kita observasi, dugaan sementara apa yang ingin kita lakukan, yang ingin kita cari. Yang ketiga, melakukan eksperimen atau pengujian. Setelah kita dapat hasil-hasil sebelumnya, tentunya kita melakukan validasi dengan eksperimen atau pengujian pada hal yang ingin kita teliti. Dan selanjutnya, teori atau hukum. Mengembangkan hukum atau teori berdasarkan hasil. Dari hasil kita tersebut, tentunya kita dapat mengembangkan hukum yang ada atau teori yang ada menjadi hukum baru atau teori baru. Contoh kasus nyata yaitu contoh pertama yaitu hukum Kepler tentang gerakan planet. Hukum Kepler tentang gerakan planet ternyata bahwa planet-planet itu bukan mengitari bumi, melainkan planet-planet itu mengitari matahari sebagai pusatnya. Nah, yang kedua, teori Big Bang tentang bagaimana suatu alam semesta tercipta.
pada teori ini mungkin terkait tentang, bukan mungkin ya, pada teori ini dijelaskan bagaimana alam semesta itu terjadi. Di sini seingat saya itu terjadi karena adanya peristiwa annihilation dan creation. Di sini tumbukan antara suatu materi dan materi yang bersinggungan menciptakan sesuatu bentuk-bentuk materi lainnya seperti materi dan antimateri. Nah, antimateri dan antimateri ini saling berhubungan lagi, saling mengeliminasi sehingga yang tersisa hanyalah materi. Dan selanjutnya langsung dijelaskan oleh dijelaskan oleh fenomena yang tadi, creation, karena dari materi-materi itu bergabung sehingga membuat suatu planet. Yang kedua, hukum Ohm dan teori elektron dan konduktivitas, itu seperti rumus Firth tentang tegangan, arus, dan hambatan. Yang selanjutnya mitos dan kesalahpahaman umum. Hukum lebih superior daripada teori. Nah, kesalahpahaman umum ini, mengapa hukum lebih superior daripada teori? Mungkin kita berpikir karena di sini hukum itu tetap dan teori dapat berubah-ubah. Padahal hukum itu dapat dikembangkan dan mereka berdua memiliki kedudukan yang sama-sama penting dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah ya. Yang kedua yaitu teori hanya sekedar dugaan. Bagi saya, bukan bagi saya ya, ini pendapat dari berbagai pihak. Teori itu bukan hanya sekedar dugaan, tetapi teori itu merupakan sesuatu yang diteliti sebelumnya dengan berlandaskan penelitian yang benar-benar konkret, ada bukti-buktinya, sehingga dapatlah hasil yang dapat diterima oleh semua pihak. Jadi bukan hanya sekedar dugaan, tapi bagaimana prediksi mereka sebelumnya. Yang selanjutnya, klarifikasi ilmiah. Teori memiliki landasan bukti yang kuat. Nah, ini yang saya bilang tadi, memiliki landasan bukti yang kuat. Sebelumnya diuji, dipatenkan lagi. Yang kedua, keduanya penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang saya jelaskan tadi, keduanya memiliki peranan penting dalam karya ilmiah, sesuatu hukum dan teori ilmiah. Kesimpulan yang dapat diambil pada materi ini, hukum dan teori ilmiah saling melengkapi. Keduanya diperlakukan untuk menjelaskan dan memahami dunia. Nah, mengapa saling melengkapi? Teori membantu hukum, dan hukum dapat menjelaskan teori. Begitu pula sebaliknya dari pemahaman saya. Big question, mungkin ini pada pertemuan yang ke-9 sudah dibahas, tapi saya lanjut lagi. Mengapa teori dapat direvisi tetapi hukum tidak? Karena teori itu bersifat seperti yang saya jelaskan tadi. Contohnya, mengapa saya ke kampus? Nah, di situ mengapa belum tahu dijelaskan mengapa saya ke kampus, apakah kuliah, main-main, ke tempat kawan, atau semacamnya. Tetapi yang pastinya hukum, saya itu pasti ke kampus. Nah, di situ dapat dibedakan. Hukum itu menjelaskan berlandaskan sesuatu yang konstan atau tetap, sedangkan dijelaskan dengan sesuatu yang konstan atau tetap. Sedangkan teori dapat bercabang. Mungkin pengenalan dari saya seperti itu. Balik lagi ke pengetahuan dan penginderaan Anda lah. Selanjutnya,
Oh, habis. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan dari 3 materi mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.